Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah wa asyidda walal kubar ruhamau bainakum tarakum sujada. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaj wa man lagafala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'an rahimakumullah. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightani khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa faragaka qabla sughlika wa ghinaka qabla farika an sababaka an haramika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Miftahul Huda, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Tentu saja tidak ada sebuah penipuan kepada diri kita ataupun kepada khaliq kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan yang Jumat yang lalu saya menyampaikan tentang penciptaan manusia dari 40 hari. Manusia diciptakan oleh Allah mulai dari jenis kelaminnya sudah ada, kemudian mulai daripada rizkinya sudah disediakan, kemudian umurnya juga sudah disediakan. Sekarang saya akan bahas yaitu tentang istilahnya itu batas meninggalnya manusia dari alam fana ini. Sesuai dengan Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 yang khatib setelah bacakan dalam muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Dan dari tiap-tiap manusia itu sudah ditentukan ajalnya. Kalau sebenarnya waktu umurnya sudah habis, itu tidak bisa dinanti-nantikan. Yaitu dalam Al-Quran selanjutnya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya
Apabila waktu meninggal dunia sudah habis, umurnya sudah habis, maka tidak bisa dinantikan sekejap pun, sedetik pun, atau semenit pun. Kalau sudah waktu sudah datang malaikat Ijrail untuk mengambil umur kita, tidak ada tawar menawar. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa menolak kalau waktunya sudah datang umur kita mau diambil oleh malaikat Ijrail. Hanya tentu saja cara perlakuannya berbeda antara kepada manusia biasa dengan kepada baginda Nabi. Kalau dengan kepada baginda Nabi mungkin muka malaikat Ijrail itu ramah, datangnya kemudian sopan. Tetapi kalau datangnya kepada orang kafir, datangnya kepada orang munafik atau kepada orang yang tidak beriman, mungkin saja semaunya malaikat Ijrail manggilnya. Baginda Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh malaikat Ijrail. Ya Rasulullah, waktunya sudah habis. Atasnya waktu umur baginda sudah habis. Kemudian dengan sopan malaikat menyodorkan keinginannya, yaitu mau mengambil baginda Nabi. Bagaimana? Baginda Nabi menjawab, ya dipersilahkan saja kalau sebenarnya waktu saya sudah habis. Kemudian baginda Nabi, yaitu diambilnya itu seperti daripada tepung, tetapi terasanya oleh baginda Nabi itu kayak kita ngambil dari itu pagar itu didudut itu ke arah sana. Apalagi kita seperti umat Islam biasa, seperti umat-umat yang biasa yang ibadahnya itu celepot-celengik. Kalau baginda Nabi saja, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam tarikh, sampai-sampai baginda Nabi sehari semalam melaksanakan sholatnya itu sampai 100 rakaat. Dan juga baginda Nabi sudah dimaksum, sudah dijamin maksud surga. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tatkala mau diambil sampai menangis. Menangisnya itu bukan pedihnya baginda Nabi mau diambil meninggal. Ini bagaimana kalau kepada umatku? Bagaimana kalau kenanya kepada umatku? Kan gitu. Jadi sampai-sampai disebutkan berkali-kali An-Nisa, baginda Nabi itu mau meninggal dunia. Kemudian umatku 3 kali baginda Nabi menyebut mau diambil nyawanya. Yaitu kenapa? Karena riskan. Saya saja yang iman seperti kia, udah pas waktunya itu, makanya kita dalam doa selamat ada yang dikatakan Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina, kan gitu. Allahumma nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah ini Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah itu perbanyak kita supaya meninggal dunianya itu bisa dikatakan husnul khotimah, dan juga meninggalnya itu tidak maitatul jahiliyah. Barakallahu minnahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu ightani khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Pertama, jaga masa kehidupan sebelum datang masa kematian. Kenapa kita jaga? Ya, kalau sebenarnya kita tidak persiapan, prepare-nya kurang, nanti tatkala kita meninggal dunia tidak punya bekal. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita
seson-seson dalam beribadah, seson-seson dalam mencari ilmu. Kemudian yang selanjutnya, wasihataka qabla sakomika, pergunakanlah masa kesehatan sebelum datang masa sakit. Kalau kita lagi sehat, manfaatkan ilmu kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan kesempatan kita, manfaatkan juga kehidupan kita. Jangan sampai kita tunggang langgang, tidak membawa apa-apa nanti menghadap iradan ilahi rabbi atau kepada Allah SWT. Kemudian waparogoka qabla suplika, pergunakan masa senggang sebelum datang masa sempit. Kemudian waghinaka qabla faqrika, pergunakan masa kekayaan sebelum datang masa kemiskinan. Wasababaka an haramika, the children of tomorrow, pergunakan masa muda sebelum datang masa tuamu. Terutama kepada kaula muda, gunakan waktu seefisien mungkin. Gunakan waktu, jangan dinanti-nantikan. Karena di dalam Mahfudat dikatakan al-waqtu kaswaif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, akan mencelakakan kita. Kalau kita pandai memanfaatkannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saya sebagai khatib pribadi mengucapkan, mari kita untuk mulai dari sekarang ibda bin nafsik, awali dengan diri kita sendiri. Awali dengan diri kita sendiri, karena dalam Mahfudat dikatakan as-sulih nafsaka yahlus lakanas, perbaikilah diri sendiri sebelum memperbaiki diri orang lain. Bahkan baginda Nabi kepada sahabatnya, kepada keluarganya, mewanti-wantikannya itu diantaranya masalah sholat. Karena sholat itu adalah sebuah fundamental di bidang agama Islam. Kalau sebenarnya kita tidak mau melaksanakan sholat, apa bedanya dengan orang kafir? Bedanya orang kafir dengan umat Islam itu adalah sholat. Bedanya. Kenapa? Ya itu sudah ada juklak juknisnya di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak mau mengerjakan sholat, berarti sudah kafir sebenarnya. Hanya kafirnya hanya dimni, kafirnya tidak bergerak, tidak melawan dan sebagainya. Karena kan kafir itu dibagi kepada dua bagian. Pertama ada kafir zimni, artinya kafir yang diam, tidak mengganggu. Kemudian ada lagi kafir harbi, itu halal darahnya. Dimatikan pun juga, halal darahnya. Kalau senyap kafirnya sudah harbi. Arti daripada kafir, kafaro yukaffiru kuffaron, artinya orang yang menolak suatu kebenaran dan juga selalu melecehkan kepada kebenaran. Itu kafir sebenarnya. Kalau sebenarnya kita sebagai umat Islam masih memiliki sifat kafir, jauhkan. Buang jauh-jauh. Jangan sampai dikukut. Jangan sampai dilestarikan yang namanya kekafiran. Sehingga kita tidak mengaku jadi orang kafir, tetapi kita kadangkala suka melaksanakan perbuatan-perbuatan orang kafir. Ya sama saja, hanya itu KTP saja mengaku umat Islam, tetapi tidak mau melaksanakan masalah kebenaran. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya khusus kepada khatib yang menyampaikannya, umumnya kepada jemaah Masjid Miftahul Huda yang ada pada saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku minta perlindunganmu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, barokah dan berkah. Ya Allah, berikanlah keturunan-keturunan kami, keturunan yang kuat imannya, bukan yang lemah imannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh
wala dzikrullah li walakum. Allahu Akbar, Allah.